anak-anak ibu semuanya, assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah ya semuanya, keadaannya baik semua. Ketua kelas kita ada hari ini hadir. Nah, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan kawan-kawannya untuk memimpin doa. Berdoa selesai, udah selesai ya semuanya doanya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ibu ingin bertanya dulu nih kepada anak-anak ibu semuanya. Ada yang tahu nggak apa pekerjaan orang tua kalian di rumah? Bermacam-macam ya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, apalagi ada yang jual baju, ada yang jual sayuran di pasar, iya kan? Ada yang jual meja, iya. Nah, jadi pekerjaan anak-anak ibu semuanya, pekerjaan orang tua anak-anak ibu semuanya itu sangat beragam ya. Dari ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jualan baju, dan lain-lain. Nah, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita minggu semalam? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya, siapa apa? Pelajaran pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, ada yang tahu tidak apa itu pekerjaan yang menghasilkan barang? Ada yang masih ingat? Ya, betul kata Bayu. Jadi, kata Bayu, pekerjaan yang menghasilkan barang ialah pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Nah, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul semuanya. Jadi ada petani, ada apa lagi? Petani padi, petani susu, betul. Petani ayam, mana ada petani ayam? Peternak ayam. Jualan. Nah, kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa, ada yang tahu tidak pengertian dari pekerjaan yang menghasilkan jasa? Ada yang tahu, ada yang masih ingat? Iya, Gina apa? Iya, jadi kata Gina, pekerjaan yang menghasilkan jasa ialah pekerjaan yang menghasilkan suatu pelayanan. Ada yang tahu contohnya pekerjaan yang menghasilkan jasa? Iya, banyak ya. Ada guru, ada dokter. Kalau tukang cukur, tukang pangkas itu menghasilkan barang atau menghasilkan jasa ya? Ada yang tahu? Iya, benar, menghasilkan jasa. Kenapa tukang pangkas ini menghasilkan jasa, tidak menghasilkan barang? Karena, iya betul kata kawan kita, karena bisa merapikan rambut kita. Jadi kalau misalnya rambut kita itu sudah panjang dan berantakan, kita pergi ke tempat abang salon, abang-abang yang dipangkas itu, terus kita minta tolong kepada abangnya, bang tolong untuk rapikan rambut saya gitu. Jadi abang itu bakal memotong rambut kita dengan rapi. Nah, oleh sebab itu tukang pangkas itu disebut pekerjaannya menghasilkan jasa. Betul sekali. Nah, kalau dokter, kenapa dokter itu pekerjaannya menghasilkan jasa? Ada yang masih ingat? Karena dokter menyembuhkan orang sakit. Betul sekali. Nah, kalau guru, ada yang tahu tidak kenapa guru itu menghasilkan jasa, tidak menghasilkan barang? Ada yang tahu? Karena guru memberikan ilmu. Iya, betul sekali. Jadi kata kawan kita tadi yang sini siapa namanya? Ica. Jadi kata Ica tadi, guru itu memberikan kita ilmu. Dari yang awalnya kita nggak tahu, menjadi tahu.
Jadi anak-anak ibu semuanya tahu kan apa perbedaan pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, sudah tahu semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 mengenai daerah tempat tinggalku. Nah, jadi inti dari pelajaran kita hari ini, jenis pekerjaan berdasarkan kondisi geografis. Nah, jadi Ibu mau bilang dulu nih kalau suatu pekerjaan itu juga berkaitan dengan kondisi geografis tempat tinggal. Nah, Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nelayan tidak? Nelayan? Iya, yang kerjanya nangkap ikan gitu. Nah, kalau nelayan itu bekerjanya di daratan tinggi atau daratan rendah ya? Belum ada yang tahu. Kalau misalnya petani padi, dia bekerja itu di daratan tinggi atau daratan rendah ya? Ada yang tahu tidak? Nah, nanti bakal kita bahas. Sebenarnya nelayan itu bekerjanya di daratan rendah. Dan begitu juga dengan petani padi. Mereka bekerja di daerah dataran rendah. Nah, itu artinya bahwa kondisi geografis tempat tinggal kita sangat erat hubungannya dengan suatu jenis pekerjaan. Nah, anak-anak ibu semuanya, jadi kondisi geografis tempat kita tinggal itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu nggak 3 ini apa-apa saja? 3 ini yaitu ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan ada daerah pantai. Nah, ada yang tahu tidak dataran tinggi itu apa? Dataran tinggi itu gunung. Ya, betul. Tapi itu tidak pengertiannya, itu contohnya. Apalagi? Ada yang tahu? Puncak. Iya, itu termasuk contoh dari dataran tinggi. Nah, yang ibu minta itu pengertian dari dataran tinggi. Nah, jadi dataran tinggi itu adalah bentuk muka bumi yang memiliki ketinggian sekitar 700 sampai 800 meter di atas permukaan air laut. Jadi itu sangat tinggi sekali. Nah, contohnya seperti yang kawan-kawan kita sebutkan tadi, ada di gunung, ada di puncak. Nah, biasanya daerah dataran tinggi ini memiliki iklim yang dingin, ya, memiliki iklim yang sejuk. Nah, contoh pekerjaan di daratan tinggi ini banyak sekali, seperti petani teh, ada petani kopi, apalagi ada petani tembakau juga. Nah, selain itu juga ada petani sayuran dan buah-buahan. Selain itu juga biasanya pekerjaan yang di daratan tinggi itu ada seperti objek wisata. Ada yang pernah ke puncak? Iya, kawan kita yang sebutkan tadi, dia pernah ke puncak. Ke puncak itu mereka untuk liburan. Nah, jadi itu merupakan suatu bentuk pekerjaan yang orang mengelola sebagai objek wisata. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya udah tahu kan dataran tinggi itu apa dan contoh pekerjaan di daratan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu dataran rendah. Ada yang tahu tidak pengertian dari dataran rendah? Iya, kebalikan dari dataran tinggi. Bentuk permukaan bumi yang rendah dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, biasanya
di dataran tinggi ini memiliki iklim yang panas, berbeda dengan daerah di dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi itu iklimnya yang sejuk, di dataran rendah iklimnya panas. Nah, contoh pekerjaan di daratan rendah ada yang tahu tidak? Contohnya petani padi, apalagi peternak ayam, peternak telur, iya, buruh pabrik, industri. Nah, ibu mau bertanya nih, kalau misalnya peternakan ikan itu biasanya di daratan rendah atau di daratan tinggi? Ada yang tahu tidak? Iya, peternakan ikan itu biasanya di daratan rendah. Nah, jadi anak-anak ibu udah tahu kan perbedaan dataran tinggi dengan dataran rendah dan contoh-contoh pekerjaannya. Nah, selanjutnya kita membahas daerah pantai. Ada yang pernah ke pantai? Kalian ke pantai ngapain? Main-main pasir, main-main ombak, berenang. Nah, jadi ada yang tahu nggak pekerjaan di pantai itu apa? Sebelumnya, daerah pantai itu apa dulu? Ada yang tahu? Daerah pantai itu laut? Iya, pantai itu juga termasuk laut. Nah, jadi ibu simpulkannya dari jawaban kawan-kawan kalian semua, pantai itu merupakan daerah yang letaknya di tepi laut dengan suhu yang lebih panas daripada dataran rendah. Iya, jadi makanya kalau anak-anak ibu semuanya kalau pergi ke pantai biasanya itu sangat panas kan rasanya di sana. Kecuali perginya di malam hari atau di subuh hari. Ya kan? Nah, contoh pekerjaan di daerah pantai, ada yang tahu? Nelayan. Selain nelayan apa lagi? Bingung nelayan. Cuman tahu nelayan aja. Nah, jadi selain nelayan, itu juga banyak pekerjaan di daerah pantai. Ada namanya petani garam. Petani garam, iya. Jadi petani garam itu dia yang membuat garam. Kalian tahu kan garam dapur di rumah masing-masing yang warna putih itu biasanya sering digunakan kalau mama kalian sedang masak. Nah, garam itu kan berasal dari air laut. Air laut yang dikeringkan. Jadi kering air laut itu makanya sangat asin. Jadi itu tuh adalah garam. Makanya ada petani garam. Dia mengumpulkan air laut sebanyak-banyaknya lalu dikeringkan. Makanya keringnya itu menjadi sebuah garam. Jadi anak-anak ibu baru tahu kalau garam itu berasal dari air laut. Iya. Nah, selain petani garam apa lagi? Ada namanya pengelola objek wisata. Jadi kalau anak-anak ibu pergi ke pantai, biasanya kan anak-anak ibu hanya bermain-main saja. Nah, di situ juga ada tuh orang untuk mengelola pantai tersebut, untuk menjaga kebersihannya, keamanannya, ketertibannya, dan lain-lain. Jadi orang itu tugasnya untuk menjaga keamanan di objek wisata itu, di pantai itu. Nah, selain itu apalagi, ada yang tahu tidak? Pembudidayaan. Ada yang tahu pembudidayaan apa? Ada namanya pembudidayaan ikan, ada pembudidayaan mutiara, ada namanya pembudidayaan rumput laut juga, dan lain-lain. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya sudah paham, sudah mengerti juga kan
apa itu daratan tinggi, apa itu daratan rendah, apa itu daerah pantai, dan jenis-jenis pekerjaannya semua. Sudah paham? Nah, Ibu mau bertanya nih sedikit. Jadi kalau sudah paham, apa sih contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa? Kalau masih ingat, iya betul sekali, banyak ya. Ada tukang pangkas, ada guru, ada dokter, salon sama tukang pangkas kayaknya sama. Ya. Apalagi guru bimbel. Oh iya, guru bimbel dengan guru di sekolah kan juga sama. Iya. Nah, kalau pekerjaan menghasilkan barang, ada yang masih ingat tadi? Iya. Petani padi, petani sayur, peternak ayam, peternak telur, apalagi? Iya, pengrajin kayu juga. Karena pengrajin kayu itu biasanya menghasilkan lemari, ada menghasilkan pintu, ada menghasilkan kursi, meja, dan lain-lain. Iya. Nah, kalau petani padi biasanya itu bekerja di daerah dataran tinggi atau dataran rendah? Petani padi. Ada yang tahu? Iya, di dataran rendah. Kalau petani garam, di dataran tinggi atau di dataran rendah? Biasanya mereka bekerja. Dataran tinggi, petani garam. Di daerah, iya betul, di daerah pantai. Nah, kalau petani teh biasanya bekerja di daratan tinggi atau di daratan rendah atau di daerah pantai? Ada yang tahu? Iya, di daerah dataran tinggi. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya sudah paham kan? Iya. Nah, karena anak-anak Ibu semuanya sudah paham dan sudah mengerti, Ibu akan mencoba memberikan 10 soal objektif saja. Ya, soalnya akan Ibu bagikan pakai kertas lembar ya, nanti kita koreksi bersama. Iya. Ini soalnya Ibu berikan. Oper ke belakang ya. Nah. Soalnya ada 10, dikerjakan selama jarum panjang nanti ke angka 8. Berarti ada sekitar 30 menit. Iya. Nanti setelah selesai semuanya kita akan koreksi bersama. Ibu tunggu ya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, karena waktu sudah menunjukkan jarum panjang ke angka 8, berarti semuanya harus sudah selesai. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, jadi banjar yang paling belakang, semuanya bangku yang paling belakang menyerahkan kertasnya ke depan. Jadi dikumpulkan di staf yang di staf paling depan semuanya per ini bangku. Iya. Nah, jadi baris yang ini diceng kertasnya sama baris yang paling ujung situ. Iya, diceng. Nah, baris yang di sebelah ini diceng ke baris yang dekat ujung sini. Iya. Ya, jadi kita mulai ngoreksi bersama ya. Jadi kertas yang paling depan itu dioper ke belakang ya. Tidak ada yang mendapatkan kertasnya sesuai sama yang diri kita sendiri. Ya, jadi yang megang kertasnya itu harus punya temannya, jangan ada yang punya kita sendiri ya. Udah kebagian semuanya? Udah kita koreksi ya. Tidak ada yang curang ya. Nomor 1 jawabannya
D. Nomor 2 jawabannya A. Nomor 3 jawabannya C. Nomor 4 jawabannya D. Nomor 5 jawabannya A. Nomor 6 jawabannya A. Nomor 7 jawabannya C. Nomor 8 ketinggalan. Nomor Nomor 8 kita lanjut ya. Nomor 8 jawabannya D. Nomor 9 jawabannya B. Nomor 10 jawabannya C. Nah, jadi semuanya sudah ngoreksi kan betul salahnya berapa. Nah, jadi betulnya itu dibuat betul berapa, salah berapa. Soalnya ada 10 ya. Iya. Nah, jadi kalau ibu sebutkan namanya, bilang itu betulnya berapa ya. Nah, Anissa, yang ngoreksi punya Anissa betul berapa? Anissa betul 8, berarti nilainya 80. Bayu, yang ngoreksi punya Bayu betul 9, berarti nilainya 90. Cika betul 8, nilainya 80. Dharma, yang ngoreksi punya Dharma siapa? 8, betul 8, berarti nilainya 80. Dimas, betulnya 9. Farel, betulnya 7, berarti nilainya 70. Gina, betulnya 6, 60. Guntur, betul 10, berarti 100. Hinka, betul 9, 90. Lina, betul 8, 80. Maulana, betul 8, nilainya 80. Marliana, betul 10. Nunung, betul 9. Nabila, betul 9. Pandu, betul 8. Reska, betul 8. 8 atau 7? 7, berarti nilainya 70. Salsa, betul 10. Betul 10, berarti nilainya 100. Tania, betul 7, 70. Ulan, ngoreksi punya Ulan siapa nih yang terakhir nih? 6, betul 6, nilainya 60. Nah, jadi dari nilai-nilai yang sudah didapatkan tadi, yang sudah dikerjakan oleh anak-anak ibu semuanya, berapa orang yang mendapatkan nilai 100? Semuanya angkat tangan? Tidak. Yang mendapatkan nilai 100 itu ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 90 ada 5 orang. Yang mendapatkan nilai 80 ada 7 orang. Yang mendapatkan nilai 70 ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 60 ada 2 orang. Kalau nilai 50 ada? Tidak ada yang 50. Berarti yang paling rendah nilainya 60. Nah, jadi alhamdulillah tesnya sudah anak-anak ibu lakukan dengan baik. Dan sebagian besar itu nilainya sangat bagus dan terus ditingkatkan lagi. Nah, jadi juga ada beberapa anak ibu yang nilainya kurang dan teruslah untuk belajar dengan giat lagi. Nah, pertemuan kita hari ini sudah sampai di sini. Semoga apa yang ibu sampaikan kalian terus ingat
Dan jangan lupa untuk terus belajar dengan giat dan lebih rajin lagi. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk datang di hari Jumat pertemuan selanjutnya. Jangan ada yang nggak datang ya.